Halo guys, kembali lagi bersama saya atau berjumpa kembali bersama saya Agung Basir. Dan di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk menyaksikan video yang sangat menarik ya. Tentu saja ini seputar dengan masih dalam pilkada ya, serentak. Yang terutama ini saya akan membahas pilkada atau pilgub dari Jawa Tengah ya guys. Seperti yang ketahui di pilgub Jawa Tengah ini dari hasil quick count itu yang unggul adalah Bapak Lutfi Yassin ya. Dengan total suara itu 58 sekian persen lah ya, sedangkan untuk Pak Andika itu di angka 40% ke atas, lebih dikit ya teman-temanku semua. Dan ya seperti yang kita ketahui bahwa dari hasil kemenangan ini, dari kemenangan besar Pak Lutfi ini, kalau kita lihat ya di situ perbedaannya kan lumayan jauh ya teman-teman. Dan hasil kemenangan jauh ini angkanya itu kalau kita telusuri ke belakang itu ada ada bantuan dari Bapak Joko Widodo ya, karena kan Bapak mantan Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo itu yang terus aktif mengkampanyekan Bapak Lutfi Yassin. Jadi saya rasa teman-teman semua pasti setuju bahwa kemenangan dari Bapak Lutfi ini adalah hasil dari buah bantuan ataupun hasil dari jerih payah Bapak Jokowi juga ya. Dengan juga saya tidak menampilkan ada peran Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto ya. Tentu saja kita harus menyebutkan itu, dan kita tidak menampilkan juga bahwa ada campur tangan beliau-beliau ini ya, beliau-beliau berdua ini di di pilgub Jawa Tengah. Dan ini saya ingin memperlihatkan sebuah video ya di sini teman-teman. Video dari Abang Silvester dengan Abang Kodari ya. Di sini mereka membahas dua orang sosok nih ya yang sering membuat kontroversi ya teman-teman semua, yaitu kalau kita telusuri ke belakang ada nama Koni ya di situ ya, yang menyebutkan bahwa Bapak Prabowo akan menjabat kurang lebih 2 tahun. Nah, itu yang menjadi yang membuat agak gerah juga ya dari pecinta Bapak Prabowo gitu ya. Masa jabatannya hanya 2 tahun kayak gitu kan, dan katanya akan diracun seperti itu ya. Itu yang saya tahu sih dari informasi media ya. Para pendukung Pak Prabowo itu gerah ya, dan salah satunya yaitu dari Bapak Roslan Roslandi ya, yang waktu itu melaporkan Ibu Koni ya ke kepolisian. Dan jangan lama-lama ya, kita langsung saja tonton videonya biar gak gagal paham ya tentang ini dia teman. Ini korelasinya nggak ada semua bang. Nah, kita tahu sekarang yang kemarin yang melakukan kebohongan ya Akbar Faisal juga lah, terus Koni Raku Handini. Kita tahu lah Akbar bagaimana ya kan. Saya ingat itu Akbar itu dari rumah transisi ya. Dia nggak jadi menteri, saya tahulah kenapa. Sakit hati kawan ya. Ini kecewa ya kan. Koni juga katanya dia mencintai PDIP ya kan. Koni ya, saya kasih tahu Soekarnois. Tapi kenapa dia masuk Nasdem, abang? Oh, sebelumnya Nasdem ya? Nasdem dong, kecewa di Nasdem, mau jadi sesuatu nggak bisa, pindah ke PDIP. Oh, terus kemarin sakit hati semua. Dia melakukan lagi kebohongan yang akhirnya dilaporkan oleh kawan-kawan dari tim Prabowo Gibran, termasuk Bang Rosan Roslani, ketua TKN. Karena dia bilang dia ngomong bahwa karena sebagai orang intelijen Pak Prabowo ini hanya menjabat 2 tahun, habis itu bahkan diracun. Ini kan gila ini bang. Betul, nggak jelas. Kemudian dilaporkan oleh Rosan. Nah, dilaporkan Rosan, habis itu dia kabur ke luar negeri. Ya kan bang? Hanya dia bilang dia sekolah, bukanlah kabur, ya kan? Begitu loh. Tapi kan isunya ngeri juga. Ya jadi kalau menurut saya baik Koni maupun Hasto ya sebagai warga negara yang baik, kalau dipanggil KPK ya baik-baiklah ketemu. Begitupun Koni kalau dipanggil ke pihak kepolisian ya jangan kabur dong. Ya kan? Habis itu janganlah, kasihan juga gini loh. Sebenarnya mayoritas rakyat sih tidak percaya ya. Tapi yang saya khawatirkan itu kan adalah generasi muda kita yang memang nggak tahu jalan cerita tahun 2020 bagaimana, ya gitu loh. Ya kan, mereka berpikir juga bahwa Hasto seorang
sekjen PDIP yang bersih, yang hebat, Bersih. ya kan? Mereka nggak tahu cerita di dalamnya, rusaknya, bobroknya ini para politisi ini kan nggak ngerti bang. Kita ini yang tahu lah. Jadi Hasto ini adalah konsumen sekaligus produsen hoax. Waduh. Nah, ini pernyataan yang Produsen dalam dari hoax. saya ya. Iya, iya. Mas Hasto, Anda ini konsumen hoax dan produsen hoax. Gitu. Artinya dia sedang memancing Pak Jokowi untuk melakukan laporan ini. Nah, bukan Pak Jokowi. Ya, soal Anies. Bukan Pak Jokowi saja. Ya, oh iya. Terutama polisi. Terutama polisi ya. Jadi dia ini mancing, mungkin tadi ya, anggaplah ya Pak Jokowi untuk melaporkan dia. Ya. Mancing polisi untuk nangkap dia. Iya, Mas Hasto ini mancing di polisi untuk nangkap dia. Justru itu adalah jebakan Batman dari Hasto. Tangannya jangan terlalu kencang. Tangannya jangan terlalu kencang. Oh gitu ya? Enggak, lembut aja. Tolong mejanya diganti. Mejanya diganti. Mejanya Ya. diganti. Justru Mas Hasto itu ya sedang berusaha agar memang betul-betul dia ditangkap. Karena kalau nanti dia ditangkap, dia akan kembangkan ini menjadi isu nasional Kriminalisasi. yang lebih besar lagi. Apa lagi itu berarti? Bahwa dia mengalami kriminalisasi. Nanti akan muncul tuh teman-temannya yang ikut mendorong dia. Said Didu. Halo. Mungkin ada Pak Bin Samsudin. Iya. Mungkin kawan kita Refli Harun. Mungkin muncul nanti siapa tuh? Rocky Gerung lah. Rocky Gerung Oh, pasti. sebut lah, Ya kan? iya. Siapa lagi? Mungkin nanti Ferry Amsari. Iya. Mungkin nanti Bivitri Susanti. Iya. Ya kan? Kawan kita semua Mungkin itu. nanti Amin Rais. Bukan mungkin. Pasti nanti Amin Rais. Gitu, iya. Ini hebatnya Amin Serti ini bisa mengundang kita tertawa karena memang pengetahuannya banyak. Kita sudah bisa baca skenario ini. Gitu. Ya. Ini kan sama juga dengan Said Didu. Ya kan? Wah, dilaporkan ke polisi. Langsung dia bilang, saya dikriminalisasi karena membela rakyat. Ya kan? Muncul pembelaan dari Banyak banyak pihak. Ya. Gitu loh. Nah, ini modus operandi yang sedang dijalankan atau sedang disiapkan oleh Hasto Kristianto gitu loh. Pertama memang dia mau membuka mau membangun suasana, menciptakan kesan dan pesan bahwa ini Pak Jokowi ini curang, pilkada ini curang gitu. Sehingga timbul simpati kepada calon-calon dari PDI Perjuangan. Itu target minimalisnya gitu. 200 miliar kata dia kan di Jakarta. Semua isu yang dia lemparkan di situlah gitu untuk memancing simpati gitu. Oleh sebab itu saya sebut wawancara Hasto dan Koni Bakri ini dengan Akbar Faisal itu sebagai dirty vote jilid 2. Dirty vote jilid 2. Karena dulu ada jilid 1. Ya. Yang tampil di sana itu teman kita juga. Ya. Betul. Ada Zainal Arifin Mukhtar, betul. ada Bivitri Susanti, ada Ferry Amsari Piliang. Ya. Bilang, bukan. Nggak ada pilihannya. Nanti saya konfirmasi. Saya kira semua orang Minang ada pilihan. Ada Caniago segala macam. Nah, saya sebut dirty vote jilid 1 itu sebagai dirty mind atau sebagai strategi pilpres karena kan di situ mengkonstruksi bahwa di belakang 02 itu ada kecurangan oleh Pak Jokowi dan yang lain-lain itu gitu. Nah, salah satu bukti bahwa itu adalah kecurangan atau salah satu desain bahwa ini adalah kecurangan bahwa PJ ini adalah desain Jokowi untuk mengamankan suara dan bangun suara. Nah, saya sebut ini sebagai hoax ya atau bahkan ini jangan hoax lah. Ini sebagai ketidaktahuan dan kesempitnya wawasan berpikir, minimnya informasi. Karena yang namanya pemilu serentak itu yang berujung pada adanya PJ itu kan desain lama. Pertama bukan desain Jokowi tapi DPR, semua partai politik ya kan, yang tidak mau ngurus pilkada tiap hari jadi digabungin aja. Ya. Yang kedua yang pengen agar pemerintahan pusat itu mulainya bareng dengan pemerintahan daerah, ya. Dan itu dari 2016. Jauh sebelum kita tahu bahwa calon 2024 itu Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu loh. Nah ini sebetulnya ini mirip dengan itu. Jadi kenapa keluarnya baru 1-2 hari ini? Karena memang dipersiapkan untuk 27 November ini gitu loh. Target kedua yang lebih besar lagi adalah kalau betul-betul polisi datang dan menangkap. Nah, itu jackpot buat Hasto. Itu yang ditunggu-tunggu. Makanya Mas Hasto, saya siap menyongsong 1 juta peluru. Gitu kan. Makanya suara swing voter akan ke malah justru. Iya, jadi gini, sekarang ini pemerintahan ini kan sekarang secara politik terbagi dua, terbelah dua. Di satu sisi ada Pak Prabowo, ya, kemudian Pak Jokowi, ya, kemudian Koalisi Indonesia Maju, ya, dan partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Di sisi yang lain itu ada Bu Mega. Kalau bicara kepartaian, PDI Perjuangan di luar pemerintahan.
Nah, ditambah dengan Anies Baswedan. Gitu. Jadi oposisi pada hari ini penghuninya itu kalau yang kalau kita urutkan itu ada Megawati, ada Anies Baswedan gitu. Dan juga ada kayak satu lagi Osman Sabtaodang. Itu pilihan itu. Pilihan. Oh ya, pilihan itu. Iya. Jadi ada juga siapa? Amin Rais. Gitu. Oh, ada Amin Rais. Nah, pembelahan ini sekarang itu yang kemudian kurang lebih bayang-bayangnya itu mewarnai proses pilkada yang terjadi. Gitu. Terutama di daerah-daerah yang kompetitif, yaitu Jawa Tengah dan Jakarta. Nah, ada kepentingan dari calon-calon yang di belakang tokoh-tokoh yang berada di belakang Andika Hendi dan di belakangnya Pram dan Rano untuk memperbesar kolam suara. Kolam suara apa? Kolam suara oposisi gitu. Nah, caranya dengan apa? Dengan ya tadi melontarkan isu ini ya, isu bahwa Hasto tersangka gitu. Dan jackpot yang ditunggu-tunggu adalah Hasto betul-betul tersangka dan ditangkap gitu. Karena akan ada empati ya. Karena akan ada empati. Yang biasanya yang belum memilih ini kan kelompok rasional. Betul. Kelompok akademik. Ya. Orang-orang yang berpikir. Jadi kalau orang melihat seperti itu kan sejak awal ini mancing buat ya, supaya kan perasaannya perasaan mereka ini menjadi terluka, simpati, kasihan gitu. Kalau Hasto ditangkap, jadi kan Mas Hasto ini kan membayangkan dirinya ini sebagai Bung Karno jilid tua. Kan dia cerita dalam podcast itu, dulu Bung Karno ditangkap, lalu kemudian banyak simpati gitu. Dan bahwa Prabowo dan Jokowi ini adalah Belanda. Gitu. Iya. Itu yang mau dibangun dengan podcast itu gitu. Tapi kan Pak Prabowo bukan Belanda, Pak Jokowi bukan Belanda gitu, dan Mas Hasto bukan Bung Karno. Saya mau tangkap juga nih Pak Mas Hasto ya, yang saya tangkap nih seolah-olah nih kita masih di zaman kerajaan, nggak ada demokrasi. Itu yang dibangun oleh beliau. Itu yang dikonstruksi oleh beliau bahwa misalnya bahwa kita hidup di zaman kerajaan, mau dibikin jadi kerajaan. Loh, kerajaan dari mana kok? De facto de jure sistem kita presidensial. De facto de jure kita demokrasi. De facto de jure ada pemilu. PDI Perjuangan ikut bertarung sebagai kontestan pemilu legislatif. Caleg-calegnya maju. Ya, sekarang dilantik jadi anggota DPR. Ketua DPR PDI Perjuangan, ya kan? Kalau kerajaan nggak ada cerita Puan Maharani itu jadi ketua DPR, nggak ada cerita. Betul. Ya kan? Rakyat bebas, rakyat bisa memilih mau pilih Prabowo, mau pilih Ganjar atau pilih Anies gitu loh. Jangan karena rakyat yang milih Ganjar cuma 16%, 17% lalu kalah, lalu disalahkan ini adalah kerajaan. Nggak aci dong gitu. Lagian di podcast itu masa Pak Prabowo ada Pak Jokowi ada Bubi, ada Gibran jadi calon disebut ini kerajaan. Tapi Mbak Puan maju anggota DPR, jadi ketua DPR, anaknya Mbak Puan jadi anggota DPR, itu nggak disebut sama sekali, kan nggak adil ini. Kemudian ada kawan kita yang harus mundur dari DPR setelah terpilih untuk siapa tuh Dah? Arteria Dahlan. Di atasnya ada lagi 2 orang tuh. Siapa lagi? Kan sebelum Arteria kan ada 1. Ada lagi ya. Kemudian dia nomor 4 kan? Nomor 4 jadi nomor 1. Ada juga tuh yang jadi anggota DPR terpilih lalu kemudian dibawa ke Mahkamah Kehormatan gitu. Batal. Jadi anggota DPR gitu. Kawan kita yang masuk juga, Boni Triana. Boni, nanti harus ada di sini ya. Nanti ke sini gitu. Lalu kemudian apa tuh? Ya intinya dibilang bahwa ini semua adalah kerajaan gitu. Gimana? Sebetulnya yang disebut kerajaan itu sekarang kan partai politik kan? Dalam arti sistemnya ke bawah. Oh gitu. Kerajaan artinya kan partai bisa disebut sebagai kerajaan politik. Terutama yang ketua umumnya nggak ganti-ganti kan? Kenalan. Itu kerajaan yang sesungguhnya. Ya aku udah pules-pules loh. Yang sesungguhnya itu. Kita udah pules-pules ini masih dibongkar lagi. Iya, itu kan kerajaan itu kan ketua umumnya nggak pernah ganti-ganti. Terus kemudian posisi-posisi elit itu memang keluarganya kan begitu kan. Lalu kemudian kalau ada acara-acara bajunya warnanya beda. Itu dia. Ini dapat umpan lambung terus. Nah itu ya guys, obrolan dari Bapak Sylvester dan juga Mr. Q ya, atau Bapak Muhammad Kodari tentang bagaimana Ibu Koni dan Hasto itu cuma omon-omon saja ya. Dan ya sangat menarik sekali ya. Itu mereka mengatakan bahwa itu hanya halu saja yang tidak ada bukti sama sekali ya.
dan tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu ya. Oke lah ya teman-teman ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa like and subscribe ya channel ini, mudah-mudahan terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.